Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Sarana Menara Nusantara Tbk dengan kode saham TOWR memastikan akan membagikan dividen final tahun buku 2023 melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jumlah dividen yang dibagikan mencapai 901 miliar rupiah atau 18,1 rupiah per saham. Jumlah ini sama dengan nilai dividen yang diberikan perseroan sejak tahun 2022. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower memutuskan untuk membagikan dividen final sebesar 901 miliar rupiah. Pembagian dividen ini telah mendapatkan restu dari rapat umum pemegang saham, namun secara keseluruhan, RUPS tahunan menyepakati pembagian dividen tunai mencapai 1,2 triliun rupiah dari laba bersih tahun buku 2023. Jumlah tersebut sudah termasuk pembagian dividen interim senilai 298,7 miliar rupiah. Setiap pemegang saham akan memperoleh dividen final 18,1 rupiah per saham. Menariknya, sejak 2022, Tower konsisten membagikan dividen dengan nilai yang sama. Dari laba tahun buku 2021, Tower membagikan dividen interim sebesar 6 rupiah per saham dan dividen final 18,1 rupiah per saham. Besaran dividen per saham tersebut terus berlanjut pada pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2022. Tower membayarkan dividen interim sama di Rp6 per saham di Desember 2022 dan dividen final Rp18,1 per saham di Mei 2023. Seperti diketahui di sepanjang 2023, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan mencapai 3,25 triliun rupiah, turun 5,49% secara tahunan dari 3,44 triliun rupiah di 2022. Meski demikian, pendapatan perseroan mencapai 11,74 triliun rupiah, naik 6,39% secara tahunan dari 11,03 triliun rupiah di 2022. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikut kita akan simak pemirsa data-data ataupun agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah dari Amerika Serikat ada laporan kebijakan moneter The Fed, kemudian dari Jerman ada tingkat pengangguran Inggris. Maksud kami ada data tingkat pengangguran, ini dari Jerman. Selanjutnya dari Inggris ada produk domestik bruto, kemudian dari Prancis ada indeks harga konsumen di sana, kemudian dari Jepang ada indeks harga konsumen. Kemudian dari Korea Selatan ada produksi industri dan di India ada data soal cadangan devisa. Dan berikutnya adalah agenda emiten, diantaranya adalah ada GGRM, kemudian ISSP, GMFI dan juga ICBP akan menggelar rapat umum pemegang saham. Kemudian SGRO ini akan menggelar pembayaran dividen tunai, begitu juga dengan Silo, kemudian Bali akan menggelar DPS dividen tunai dan Cetera akan menggelar ex dividen tunai. Berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa. Untuk Nikkei dibuka menguat 0,79% di level 39.653,03. STI Singapura dibuka menguat 0,03% di level 3.344,21. Kospi Korea dibuka menguat 0,15% di level 2.788,13. Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 2,06% di level 17.716,47.